kembali bersama saya Lethal Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru menemukan channel ini, membahas Yusuf Mansur dan segala sepak terjangnya itu tidak ada habisnya, teman-teman. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai Yusuf Mansur menyelesaikan tanggung jawabnya. Bicara Yusuf Mansur tidak terlepas dari utang-utang dan orang-orang yang kemudian menuntut haknya agar Yusuf Mansur bertanggung jawab mengembalikan harta-harta mereka, uang-uang mereka, uang yang sudah mereka investasikan karena Yusuf Mansur mengajak mereka, teman-teman. Curangnya Yusuf Mansur adalah ketika Yusuf Mansur berbicara tentang aset pribadinya, memamerkan hartanya, memamerkan asetnya, usahanya, segala macam dengan sangat luar biasa. Namun ketika Yusuf Mansur berbicara tentang utang, Yusuf Mansur seolah-olah berada di posisi orang yang paling miskin di dunia. Yusuf Mansur tidak membayar gaji-gaji dari karyawan Paytren, termasuk manajer-manajer dan rekan-rekannya di Paytren. Nanti juga akan diungkapkan oleh Pak Darso yang akan kita lihat bersama dalam video ini gitu. Tapi di sisi lain, Yusuf Mansur bisa membangun kerajaan bisnisnya bernama Warung Group. Ada warung Stick and Stick, X-Gym, dan bebek goreng Haji Selamat di dalamnya. Bekerja sama dengan Jody Brotoseno. Sampai detik ini Jody Brotoseno masih saja diam. Bahkan ketika dua buah lagu yang saya tulis, yang saya buat untuk kemudian mengkritisi Yusuf Mansur dan warung Stick and Stick, tidak mendapat respon dari mereka. Saya menduga apakah mungkin justru peran warung Stick and Stick ini diambil alih oleh Yusuf Mansur, dan Jody Brotoseno hanyalah pesuruh bagi Yusuf Mansur, teman-teman. Wallahu alam, hanya mereka yang tahu, teman-teman. Kami hanya bisa menduga, karena terus terang saja sampai hari ini pihak warung Stick and Stick maupun Jody Brotoseno tidak ada klarifikasi apapun, tidak ada cross check apapun. Sekali lagi saya katakan bahwa memboikot warung Stick and Stick, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur adalah salah satu cara bentuk perlawanan kita, bentuk kritisi kita terhadap Yusuf Mansur yang sampai hari ini belum ada itikat untuk kemudian bertanggung jawab terhadap para korban, menyelesaikan utang-utangnya, teman-teman. Mari kita simak penuturan dari Pak Darso Arif bahwa terkait Yusuf Mansur dan segala permasalahannya, utang-utangnya, karyawan yang tidak digaji, manajer Paytren yang tidak digaji, dan segala macam, teman-teman. Beberapa video terdahulu sudah saya kabarkan di sini bahwa Yusuf Mansur itu punya keterkaitan utang dengan mantan direktur Paytren Asset Management, yakni Dr. Andes Afas Asin, dan satu lagi top manajernya Paytren Asset Management, yakni Ibu Novi Korina. Masalah hutang Yusuf Mansur kepada kedua orang ini oleh Pak Afas dan Ibu Korina sudah membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Perkara itu sudah mulai disidangkan, sudah 2 atau 3 kali proses sidang itu berjalan. Kita tentu bertanya, persoalan hutang apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap mantan pembesar Paytren Asset Management ini? Dari dokumen Pengadilan Jakarta Pusat, saya akhirnya mendapatkan salinan permohonan perkara ini yang diajukan oleh kuasa hukum dari Pak Afas Asin dan Ibu Korina, yakni Pak Teddy Mujoko. Dalam dokumen itu menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pak Afas Asin dan Korina ini ternyata di situ Yusuf Mansur tidak membayar gaji kedua top manajer Paytren Asset Management ini terhitung mulai bulan September 2019. Luar biasa ya Yusuf Mansur ini. Kenapa kemudian Afas Asin dan Korina, Novi Korina, membawa ini ke meja pengadilan? Karena Yusuf Mansur sendiri telah menyatakan bertanggung jawab untuk membayar hutang gaji kepada kedua orang ini. Yusuf Mansur sendiri, saudara-saudara, telah menandatangani perjanjian kesanggupan membayar hutang gaji kepada kedua orang ini 2 kali malah, yakni pada September 2021 dan pada Oktober 2022.
Perjanjian pengakuan hutang Yusuf Mansur kepada Ahvaz Asin dan Novi Corina itu pada bulan September 2021 itu karena Yusuf Mansur pada tahun sebelumnya mulai dari September 2019 sampai dengan September 2021 itu kepada Ahvaz Asin Yusuf Mansur tidak membayar pertama gaji pokok dia, kemudian THR dia untuk tahun 2020 itu tidak dibayarkan oleh Yusuf Mansur, sehingga Yusuf Mansur membuat surat pengakuan utang pada tanggal 23 September itu. Jadi pada surat pengakuan utang pertama Yusuf Mansur itu harusnya membayar kepada Pak Ahvaz Asin 2 miliar 20 juta. Sayang setahun berikut Yusuf Mansur lagi-lagi tidak membayar gajinya Pak Ahvaz Asin ini, sehingga memaksa dia untuk menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang lagi pada tanggal 10 Oktober 2022. Kali ini perinciannya adalah PPh 2021 dan Agustus 2021 dan September 2021, kemudian tunggakan PPh tahun sebelumnya, gaji bulan Oktober 2021 sampai 2022, THR tahun 2022, sehingga jumlahnya menjadi 1 miliar 961 juta 500 sekian. Begitu juga dengan Ibu Novi Corina. Yusuf Mansur membuat surat perjanjian pengakuan hutang itu 2 kali juga, sama dengan Pak Ahvaz Asin. Dari dokumen ini juga ternyata menyebutkan bahwa bukan hanya kepada Ahvaz Asin dan Novi Corina yang Yusuf Mansur itu tidak membayar gaji mereka, tapi masih ada lagi 6 orang lainnya yang dalam dokumen ini disebut sebagai kreditor lain, yakni Pak Andi Asmoro Putro, Pak Ahmad Soekarno, cucu Siti Juansi, Irma Istiqomah, Putri Kus Brahmayanti, Silmi Fauzia. Nama-nama yang saya sebut ini 5 orang diantaranya juga Yusuf Mansur tidak membayar gaji mereka sejak tahun 2019 sampai tahun 2000 ya sampai sekarang. Salah satu di antara nama-nama 6 orang yang saya sebutkan itu malah Yusuf Mansur tidak membayar utang atas jasa konsultasi hukum di investasi. Saudara-saudara, dalam dokumen permohonan PKPU yang diajukan oleh kuasa hukum dari Ahvaz Asin dan Novi Corina ini menyebutkan bahwa sejak September 2019 gaji mereka sudah tidak dibayar. Itu artinya Yusuf Mansur hanya membayar gaji kedua top manajer Paitren Asset Management ini hanya 2 tahun, karena OJK mengeluarkan izin operasional kepada Paitren Asset Management pada tahun 2017. Hanya 2 tahun gaji top manager ini dibayar oleh Yusuf Mansur, dan sejak tahun September 2019 sampai dengan perkara ini sampai dengan kedua orang ini memperkarakan Yusuf Mansur tahun 2024 ini, gaji mereka tak pernah dibayar. Saudara-saudara, bolehlah kita kemudian menengok ke belakang bagaimana Yusuf Mansur itu dalam ratusan video dia sesumbar mengatakan bahwa dia punya solusi bagi orang-orang yang berhutang. Dengan solusi yang Yusuf Mansur sampaikan itu, orang akan mudah membayar hutang. Pernah dalam sebuah dokumen menyebutkan bahwa Yusuf Mansur ketika berceramah di Aceh, dia menyebutkan bahwa dia pernah punya hutang sampai miliaran hanya karena dia menjadi seorang hafiz, kemudian hutang itu terbayar dengan sendirinya. Yusuf Mansur juga sesumbar di mana-mana bahwa dia punya solusi jitu untuk memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang berhutang, mulai dari berselawat dan lain sebagainya. Dengan peristiwa ini,
membuat sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya apa yang pernah disampaikan Yusuf Mansur, teori-teori dia untuk keluar dari permasalahan hutang piutang itu tak lain dan tak bukan adalah sebuah upaya untuk mencitrakan diri dia sebagai seorang motivator yang mencari uang dari ceramah menjual nilai-nilai agama Islam. Wallahu a'lam. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan di sini bahwa Yusuf Mansur tidak membayar top manajer dari Python Asset Management ini sejak tahun 2019. Bersamaan itu juga pada tahun yang sama Yusuf Mansur juga mulai tidak membayar gaji karyawan Python MLM yang berkantor di Bandung. Ada 14 orang karyawan Python kemudian menitipkan kuasanya kepada Zeni Mustafa. Kemudian Zeni Mustafa melakukan upaya hukum terhadap Python dan Yusuf Mansur. Ada 14 orang karyawan ini yang belum dibayar gajinya dan kewajiban-kewajiban lainnya oleh Yusuf Mansur dan Python itu sebesar 600 juta sekian. Setelah kasus ini diadukan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang akhirnya sampai ke pengadilan, Yusuf Mansur itu berjanji, Yusuf Mansur dan Pythonnya berjanji akan membayar kewajiban mereka terhadap 14 karyawan itu dengan cara mencicilnya sebanyak 6 kali. Cicilan pertama harusnya dibayar pada bulan Februari 2023 dan sudah dibayar. Sayang sekali 5 cicilan kemudian Yusuf Mansur dan Pythonnya tidak membayarnya sama sekali. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada sini ada beberapa orang yang punya tagihan kepada Yusuf Mansur yang pernah bertemu dengan saya. Mulai dari Pak Joko yang berada di Bintaro, kemudian ada Pak Haji Sulhan yang di Tangerang, ada juga Mas Anif, orang Pekalongan yang tinggal di Jakarta. Kemudian, Mas Anif ini bukan orang Pekalongan tapi orang Kebumen, pengusaha rumah makan Padang di Jakarta. Kemudian ada Pak AN yang punya tagihan terkait dengan pembangunan Masjid Al-Mansur di Kota Bandung. Kemudian ada beberapa orang lagi. Saya mau katakan di sini bahwa untuk direktur dan top manajer Python Asset Management, Yusuf Mansur itu 2 kali menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang dan berjanji akan membayar hutang gajinya. Begitupun Yusuf Mansur tak pernah membayarnya sampai masalah ini sampai ke pengadilan. Apakah lagi terhadap bapak-bapak, saudara-saudara yang tadi saya sebutkan namanya itu, yang Yusuf Mansur sendiri tidak pernah menandatangani pengakuan pembayaran hutangnya. Bisa dipastikan bahwa hutang bapak-bapak, tagihan bapak-bapak kepada Yusuf Mansur itu tidak akan dibayar sama sekali jika bapak-bapak tidak punya keberanian untuk mengambil langkah ke ranah hukum. Saudara-saudara, yang saya dapatkan informasi bahwa jika permohonan PKPU-nya ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka bisa jadi Yusuf Mansur pada akhir dari perkara ini Yusuf Mansur akan dipilotkan. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan besar aset-aset Yusuf Mansur akan disita untuk melunasi hutang dia kepada Ahfaz Asim, Novi Kurina dan beberapa kreditur lainnya. Saudara-saudara, begitu juga bapak-bapak yang punya tagihan kepada Yusuf Mansur. Jika Anda tidak mengambil langkah hukum, berani melangkah ke pengadilan untuk memperkarakan Yusuf Mansur, baik itu secara perdata maupun secara PKPU, maka Yusuf Mansur tidak akan membayar hutang bapak-bapak ibu-ibu. Kalau saja mau, sekali lagi, kalau saja mau melangkah ke meja pengadilan, sehingga pengadilan akan memaksa Yusuf Mansur untuk membayar hutangnya kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan namanya. Dan jika Yusuf Mansur tidak membayar, maka bisa jadi dia akan dipilotkan. Begitu dia dipilotkan, maka harta-harta dia, aset-aset dia akan disita untuk membayar hutang kepada bapak-bapak ibu-ibu.
apakah Yusuf Mansur masih punya aset untuk membayar hutang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tagihan kepada Yusuf Mansur? Saya yakin sangat banyak sekali aset dia. Coba kita bayangkan, hari ini dari seratusan warung stick and stick yang berada di berbagai kota besar di Indonesia, Yusuf Mansur itu diprediksi punya penghasilan dari rumah makan warung stick and stick itu 1 bulan kurang lebih 10 miliar. Belum lagi aset-aset warung stick and stick-nya dan lahan tempat berdirinya. Diyakini bahwa warung stick and stick itu berdiri di atas lahan yang memang dimiliki secara pribadi oleh Yusuf Mansur. Betapa banyaknya aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur masih cukup jika dipilotkan oleh pengadilan, disita oleh pengadilan untuk membayar hutang dia kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tagihan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau mengambil langkah berani untuk maju ke meja pengadilan, seperti apa yang telah dilakukan oleh Pak Afas Asin dan Ibu Novi Korina ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Darso itu saya support dan saya dukung. Saya sepakat bahwa kalau Anda diam sebagai orang-orang yang kemudian sudah dirugikan oleh Yusuf Mansur, kalau Anda diam, maka Yusuf Mansur tidak akan pernah mengganti rugi hak-hak Anda. Yusuf Mansur tidak akan pernah mengembalikan hak-hak Anda. Jangankan Anda yang diam, mereka-mereka saja yang sudah kemudian berusaha, bahkan 14 karyawan yang disebutkan oleh Pak Darso Arif tadi sudah kemudian diberi kewajiban oleh Disnaker Bandung untuk kemudian pihak Pahitren Yusuf Mansur ini mengembalikan hak mereka sejumlah total kurang lebih 600 juta dengan dicicil. Itu mereka masih kembali kemudian membangkang hanya membayar 1 kali cicilan dari total 6 kali cicilan, yang kemudian sudah jelas-jelas saja diwajibkan untuk menyelesaikan. Itu mereka masih bisa mengingkari, apalagi kemudian orang-orang yang kemudian tidak berani sekedar tampil di media, tidak berani kemudian memperkarakan, memperjuangkan, itu tidak akan pernah. Jangan kemudian berharap hak Anda dikembalikan. Saya rasa cuma 2 hal yang kemudian membuat Yusuf Mansur ini bisa dipaksa mengembalikan hak-hak para korban. Yang pertama, diviralkan. Yang kedua, kemudian pengadilan atau keadilan hukum yang membuat kemudian Yusuf Mansur harus mengembalikan hak-hak para korban. Entah dia mengembalikan secara kemudian sukarela atau dipaksa dengan cara disita aset-asetnya. Yusuf Mansur masih punya banyak aset, yaitu warung stick and stick, bisnis kuliner, dan masih banyak bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang lain, yang nanti juga akan saya ungkap dalam video-video ke depan, bahwa ternyata selain bisnis kuliner, Yusuf Mansur punya bisnis-bisnis di bidang lain, teman-teman. Termasuk di bidang lain, masih banyak bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Jadi teman-teman tidak perlu kasihan terhadap orang ini. Sebenarnya orang ini sangat kaya sekali, hanya orang ini pelit, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menyelesaikan hak-hak para korban. Dan ini juga kepada teman-teman yang kemudian merasa dirugikan dan kepada teman-teman yang kemudian menjadi korban dalam kasus-kasus bisnis investasi yang digalakan oleh Yusuf Mansur. Salah satu manfaat Anda memperjuangkan hak Anda adalah kemudian menutup mulut-mulut mereka ini, Yusuf Mansur dan para pengikutnya, bahwa mereka selama ini merasa benar gitu. Semakin banyak orang-orang yang kemudian muncul di media menuntut haknya, maka orang-orang ini akan semakin mikir gitu, pengikut-pengikutnya ini akan semakin mikir gitu, bahwa memang Yusuf Mansur ini berada di posisi yang tidak benar gitu. Bayangkan teman-teman, beberapa hari yang lalu saya di email oleh salah seorang yang kemudian mengaku sering mengikuti channel saya. Dia tanya, "Assalamualaikum, saya salah satu subscriber abang, apakah benar ini admin Cahaya Islam?" Saya bilang, "Waalaikumsalam, iya betul saya." Tiba-tiba dia kemudian tanpa basa-basi bilang, "Oh, apakah Anda mau melepas channelnya? Kalau mau saya beli." Ada urusan apa gitu? Kemungkinan orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian menjadi pendukung Yusuf Mansur, atau bahkan mungkin Yusuf Mansur itu sendiri yang ingin menghentikan perjuangan kami, teman-teman. Maka dari situ saya mengatakan bahwa tidak akan berhenti perjuangan ini sebelum Yusuf Mansur menyelesaikan hak-haknya, menyelesaikan hak-hak para korban gitu. Tidak akan berhenti. Kritisnya terhadap Yusuf Mansur tidak akan berhenti sampai kemudian Yusuf Mansur bertanggung jawab, atau mungkin Yusuf Mansur meninggalkan dunia ini, atau kita yang meninggalkan dunia ini. Tidak akan berhenti, teman-teman. Karena perjuangan ini bagi saya adalah bagian dari jihad, memperjuangkan hak kita, harta kita, membantu mereka-mereka kemudian yang dizolimi, itu bagian dari jihad, teman-teman. Jihad tidak melulu tentang mengangkat pedang.
Jihad tidak melulu tentang mengangkat pedang, tapi memperjuangkan hak kita, memperjuangkan harta kita, mempertahankan harta kita dari perampok. Itu adalah bagian dari jihad, teman-teman. Bagian dari jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, menolong mereka-mereka. Tidak hanya sekedar membuat konten tentang ceramah segala macam yang itu sudah banyak gitu. Tapi melakukan aksi nyata, membantu orang-orang ini dalam memperjuangkan haknya, melawan Yusuf Mansur seolah-olah seperti raksasa. Ini adalah bagian dari jihad, teman-teman. Maka saya harap teman-teman tidak bosan untuk kemudian membantu kami, membantu perjuangan kami, ikut dalam gerakan perjuangan ini, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, salah satunya warung Stick and Seek. Share video-video dari kami yang menurut saya ini adalah informasi untuk mereka-mereka yang kemudian takutnya ke depan menjadi korban berikutnya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.